Halo semuanya, kali ini kelompok 5 ingin menjelaskan hasil analisis data menggunakan software yang bernama JASP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosi dan anggota kelompok saya ada Wigun, Adis, Dira, dan April. Alasan kelompok kami menggunakan JASP karena video tutorial yang disampaikan oleh dosen pembimbing mata kuliah statistika adalah JASP dan mudah dipahami. Jadi, kelompok kami sepakat untuk menggunakan JASP sebagai alat untuk menganalisis data. Jadi, di sini sudah terdapat data yang diberikan oleh dosen pembimbing kami dan kumpulan nilai ujian dari 3 mata pelajaran, yaitu ada nilai matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Setelah itu saya akan menjelaskan arti dari min, mode, dan median dari masing-masing nilai pada data tersebut. Jadi nilai min pada mata pelajaran matematika adalah 49,413, nilai mediannya 51,5, dan nilai mode-nya adalah 61. Lanjut ke nilai bahasa Inggris, di mana min-nya adalah 50,36, lalu mediannya 51,5, lalu mode-nya 61 juga. Lalu lanjut di nilai IPA, min-nya 48,727, mediannya 46,5, dan mode-nya 32. Intinya, jika modus lebih besar daripada min, itu berarti skewness-nya negatif. Kalau modusnya lebih kecil dari min, berarti skewness-nya positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang histogram untuk setiap variabel skor dan juga menjelaskan tentang distribusi data berdasarkan grafik. Jadi, untuk yang pertama, ini ada histogram nilai matematika. Nah, sebagian besar siswa memiliki nilai tersebut yang menunjukkan kecenderungan nilai berada pada kategori menengah. Nah, penyebaran data dari histogram ini juga relatif simetris, yang menunjukkan data terdistribusi secara merata di sekitar nilai tengah. Jadi, kesimpulannya performance siswa pada mata pelajaran matematika cukup stabil dengan sedikit variasi di antara mereka. Selanjutnya di sini ada histogram nilai IPA. Sebagian besar nilai terkonsentrasi pada nilai tersebut yang menunjukkan banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam IPA. Nah, distribusinya ini miring ke kanan yang mengindikasikan bahwa nilai yang rendah lebih umum dibandingkan nilai yang tinggi. Jadi kesimpulannya mata pelajaran IPA menjadi tantangan besar bagi siswa. Ada kebutuhan untuk meningkatkan pelajaran bagi kelompok dengan nilai yang rendah. Nah, selanjutnya di sini ada histogram dari nilai bahasa Inggris. Nah, sebagian besar nilai terkonsentrasi pada nilai tersebut yang menunjukkan performance dari siswa sangat baik dalam mata pelajaran ini. Nah, penyebaran datanya juga berdistribusi miring ke kiri yang menandakan bahwa nilai yang tinggi lebih umum dibandingkan nilai yang rendah. Jadi, kesimpulannya, siswa memiliki penguasaan yang sangat baik dalam bahasa Inggris dan ini juga bisa menjadi kekuatan yang perlu diapresiasi oleh gurunya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode inspeksi normalitas, yaitu statistik deskriptif, terkhusus skewness dan kurtosis. Dari data ini, kita bisa lihat distribusi nilai matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Untuk nilai matematika, skewness-nya adalah minus 0,090. Nilai ini berada di rentang normal skewness, yaitu antara minus 1 dan 1. Artinya distribusinya hampir simetris dengan distribusi miring ke kiri. Kurtosisnya minus 1,221 yang juga dalam rentang normal minus 2 hingga 2, menunjukkan distribusinya lebih datar dibanding distribusi normal. Selanjutnya nilai bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris punya skewness minus 0,043, masih dalam rentang normal skewness. Jadi distribusinya juga hampir simetris. Kurtosisnya minus 1,206, berada dalam rentang normal dan menunjukkan distribusi ini juga lebih datar. Untuk nilai IPA, skewness-nya 0,274. Masih dalam rentang normal, artinya distribusinya sedikit miring ke kanan. Kurtosisnya yaitu minus 1,111, juga dalam batas normal. Jadi distribusinya lebih datar dibanding normal. Kesimpulannya, semua data ini normal dalam hal skewness dan kurtosis. Jadi nggak ada yang terlalu ekstrem miring atau terlalu runcing. Nah, untuk lebih jelasnya, apakah data ini normal atau enggak,
Kita nanti bisa lihat di hasil uji normalitas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu uji normalitas Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk sendiri digunakan untuk menguji apakah suatu sampel berasal dari distribusi normal atau tidak. Uji ini cocok untuk sampel kecil hingga menengah, biasanya dengan ukuran kurang dari 50 data. Tetapi tetap dapat digunakan hingga sekitar 2000 data. Jika Shapiro-Wilk semakin mendekati nilai 1, maka data semakin cocok dengan distribusi normal. Jika p-value lebih dari 0,05 atau lebih dari sama dengan 0,05, dilihat dari uji sebelumnya, biasanya beberapa peneliti mempunyai pendapat yang berbeda, maka data tersebut dianggap berdistribusi normal dan gagal untuk menolak hipotesis nol. Nah, di sini, dalam mata pelajaran matematika, memiliki Shapiro-Wilk 0,944 dengan p-value 0,056. Yang berarti data tersebut berdistribusi normal dan menolak hipotesis nol. Selanjutnya yaitu mata pelajaran bahasa Inggris dengan Shapiro-Wilk-nya itu 0,946 dengan p-value sama dengan 0,054, yang berarti data tersebut berdistribusi normal dan menolak hipotesis nol. Dan yang terakhir yaitu mata pelajaran IPA dengan Shapiro-Wilk-nya 0,943 dengan p-value sama dengan 0,057, yang berarti data tersebut berdistribusi normal dan menolak hipotesis nol. Jadi di sini saya akan mengulang kembali apa yang sudah kami sampaikan dan juga saya akan menyimpulkan dan menganalisis kembali apa yang ada di data-data distribusi ini. Nah, mari kita masuk terlebih dahulu ke mean, median, dan modus dalam data ini. Nah, di sini masing-masing untuk matematika, IPA, dan bahasa Inggris itu mendapatkan modus 61, 32, dan lagi 61. Artinya untuk matematika itu paling banyak mendapatkan nilai 61, IPA 32, dan bahasa Inggris 61. Nah, lanjut ke median atau nilai tengah teman-teman. Di sini untuk matematika, IPA, dan bahasa Inggris itu masing-masing mendapatkan 51,5, 46,5, dan 51,5. Nah, lanjut ke mean atau rata-rata. Di sini matematika, IPA, bahasa Inggris masing-masing mendapatkan nilai 49,4, 48,7, dan yang terakhir adalah 50,3, teman-teman. Nah, lanjut. Nah, di sini kita bakal bahas yakni nilai skewness ya, teman-teman. Nah, skewness itu artinya suatu nilai untuk mengukur apakah data suatu distribusi itu simetris nggak sih atau malah menjorok ke kiri, ke kanan, atau datar. Nah, di sini masing-masing dari matematika, bahasa Inggris, dan IPA itu menunjukkan nilai skewness yakni min 0,090, kemudian bahasa Inggris min 0,043, dan yang terakhir ada IPA yakni 0,274. Nah, di sini matematika dan IPA itu hampir mendekati 0, teman-teman. Jadi artinya distribusi data dari matematika dan bahasa Inggris itu hampir simetris, teman-teman, tapi nggak sepenuhnya simetris, hampir, karena mendekati 0. Nah, berbeda dengan IPA, di mana IPA ini 0,274, di mana dia termasuk nilai positif. Artinya untuk nilai distribusi IPA sendiri itu menjorok ke kanan karena dia positif, seperti itu. Nah, lanjut untuk kurtosis. Kalau skewness itu simetrisasi data, maka kurtosis itu menunjuk apakah data itu dia tuh runcing ke atas atau justru dia datar. Nah, kalau kita lihat di sini nilai matematika, bahasa Inggris, dan nilai IPA itu masing-masing yang pertama matematika itu mendapat min 1,221, bahasa Inggris min 1,206, dan yang terakhir min 1,111, teman-teman. Nah, di sini masing-masing nilai kurtosis itu kurang dari 3, teman-teman. Nah, apa artinya? Nah, kalau berdasarkan teorinya, misalnya nilai kurtosis itu lebih dari 3, itu disebut leptokurtik, alias distribusi datanya itu bakal runcing banget ke atas. Nah, sedangkan ini kan kurang dari 3, artinya distribusi datanya itu menyebar, dia tuh lebih datar dari distribusi normal, alias dia tuh nggak terfokus ke satu titik, dia tuh nggak runcing, teman-teman, seperti itu. Nah, terakhir kita masuk ke normalitas. Nah, di sini kita menggunakan uji Shapiro-Wilk, di mana masing-masing nilai matematika, bahasa Inggris, dan IPA itu mendapatkan 0,944, kemudian 0,946, dan yang terakhir 0,943. Nah, dari uji normalitas sendiri ini fungsinya adalah menunjukkan seberapa dekat sih data itu ke standar distribusi normal, alias seberapa dekat sih data itu membentuk distribusi lonceng, teman-teman. Nah, kalau misalnya distribusinya mendekati 1, itu artinya distribusi itu mendekati distribusi normal. Nah, kita lihat di sini dari hasil yang sudah ditunjukin ini semua mendekati 1 alias 0,9 semua. Artinya distribusi di sini baik matematika, bahasa Inggris, IPA itu semua hampir normal. Nah, kesimpulannya intinya adalah untuk data ini yang pertama, distribusi nilai ketiga mata pelajaran ini cenderung simetris. Kedua, ketiga nilai ini cenderung lebih datar, alias nggak meruncing, alias nggak fokus ke satu titik doang. Dia tuh datar dan lebih datar daripada distribusi normal. Dan yang terakhir adalah dari ketiga data ini cukup mendekati distribusi normal, teman-teman. Seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan.